Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hari ini kesehatan dan kesempatan sehingga kita hari ini dapat berkumpul di aula untuk menyaksikan presentasi dari Pak Edi Khalil. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dari alam jahiliyah ke alam yang baru dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah dapat berhadir pada ruangan hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Elienda, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho dan rahmatnya lah kita semua masih diberi kesempatan pada hari ini untuk berkumpul di ruangan aula ini, aula SMP Negeri 3 Langsa. Juga tidak lupa selawat teriring salam kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang Islamiah dan berpengetahuan. Yang saya hormati Bapak Edi Khalil sebagai guru IGP, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Langsa yang telah bersedia menyempatkan diri untuk menghadiri acara presentasi Bapak Edi Khalil yang temanya adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi ini artinya adalah kebiasaan atau keyakinan. Ini terlepas dari agama ya. Jangan nanti kita samakan dengan keyakinan kita kepada agama. Tapi diseminasi tentang aturan ataupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang saat ini kita rasakan bahwa anak-anak itu terpaksa dia harus menjalankan peraturan itu. Jadi pada kesempatan ini Pak Edi Khalil akan mempresentasikan bahwa aturan itu kita ubah paradigmanya dari suatu kewajiban yang membebani menjadi suatu kebiasaan. Jadi dengan sendirinya aturan-aturan itu bisa dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan pada presentasi ini nanti bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak, dan ini merupakan dasar nanti persiapan Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Saya pikir ini aja yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, acara selanjutnya berarti akan langsung dilanjutkan oleh Pak Edi Khalil. Pak Edi Khalil akan menyampaikan dan memaparkan presentasinya mengenai paradigma peraturan yang melekat pada anak-anak sekarang itu seperti peraturan yang membuat mereka takut. Bagaimana caranya nanti Pak Edi Khalil memberikan presentasi, jangan lagi peraturan itu yang membuat anak-anak takut, tetapi memang sudah melekat pada diri mereka. Memang peraturan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Edi Khalil akan menyampaikan. Kepada Pak Edi Khalil, waktu dan tempatnya kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu-ibu wali kelas dan Dewan Guru serta Ibu Bapak dari BK dari Tata Usaha. Yang saya kagumi juga kerjasama kita untuk mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru.
Nah, bagaimana itu semua itu tidak lepas dari keinginan kita bersama berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayah untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan tidak lupa sambil salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menceritakan, mengupas beberapa gambaran-gambaran yang terjadi saat ini di SMP Negeri 3 Langsa. Artinya akan terjadi sebuah pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Kalau dalam bahasa trennya itu adalah paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, ini yang kita jadikan menjadi budaya. Budaya itu tercipta dari hal yang biasa terus temurun. Nah, selama ini budaya itu di sekolah ini adalah yang paling identik budaya tentang tata tertib sekolah, budaya mengikuti peraturan sekolah. Sehingga kali ini kita akan merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sehingga apa yang disebut seperti Bapak Kepala Sekolah tadi bilang, rubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Artinya mereka tidak lagi melihat peraturan sesuatu yang menakutkan, sehingga kalimatnya akan berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, di kelas itu ada tata tertib kelas, kita ubah menjadi tata tertib kelas lagi. Tidak. Apa perjalanan? Mari kita ikuti berikut ini. Nah, tadi kita sudah presentasi, sudah ada acara pembukaan, sudah disambut Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah kita semua sehat. Kemudian saya menyampaikan materi, nanti kita minta umpan balik, kemudian nanti ada bentuk, inilah rangkaian acaranya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam pembukaan tadi kita sudah melakukan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama, terus dengan doa, terus latar belakang tadi juga dikupas sama MC, dikuatkan lagi dengan Pak Kepala Sekolah. Kemudian kita harus tahu tujuan aksi nyata ini membuat kemana nih, kita duduk sini cuma dengar ceramah atau kedepannya bagaimana. Baik, kita lihat berikutnya. Pada pendahuluannya dahulu itu budaya positif itu ada, tapi dijabarkannya masih dalam bentuk aturan-aturan yang ketat. Siswa yang tidak pakai topi, tidak pakai dasi, dia akan menjadi siswa yang akan menjadi orang menentang aturan. Nah, ternyata itu sebagai contohnya. Ternyata budaya positif adalah keyakinan. Dia yakin nilai yang dia sepakati bersama-sama kawannya sekelas, dia memang dimulai dari kelas. Nanti lama-lama setelah sekolah kita ada 33 kelas ya Pak Kepala ya, 33 kelas dengan jumlah siswa per kelasnya 35. Bayangkan sebuah peraturan menjadi budaya positif, menjadi keyakinan. Rubah kalimatnya bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Peraturan kelas, piket harus datang tepat waktu. 2. Siswa yang bermisi harus izin dari guru yang masuk di dalam kelas. 3. Itu kan menjadi peraturan. Dia takut. Nah, kali ini dia yakin. Tuh. Apa yang dia berubah? Ini dia. Murid itu merasa terlibat, bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Ini udah tumbuh, budaya tumbuh. Kayak kita Pak, Ibu. Biasanya ketemu anak murid, nah, apa kabar? Bu, kami tunggu dulu. Jauh sebelumnya, siswa kita itu kalau ketemu guru, nanti akan berubah pelan-pelan menjadi tata krama yang baik. Murid merasakan proses menciptakan kondisi yang dulunya menjadi peraturan seperti hukuman, dia akan menjadikan memperbaiki kegiatan yang kata usaha dia, merubah karakter dia, kemudian lebih kuat, kembali ke kelompoknya menjadi anak yang loh, saya sudah yakin peraturan itu enggak berat, enggak perlu langgar karena sudah membudaya di dalamnya. Next, berikutnya.
Mari, untuk mengupas tujuan tadi, kita perlu relaksasi dulu. Bapak Ibu, saya ajak guys breathing sebentar. Saya minta berdiri. Saya kasih waktu kira-kira 10 detik. Ada yang bisa breathing? Oke, kalau nggak ada saya pandu breathing. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Pak Manda juga boleh berdiri. Ketika nanti saya bilang tangan satu, berarti Bapak nanti tepuk tangan 1 kali. Ketika saya kasih angka 2, berarti Bapak tepuk tangan dan tepuk tangan 3 kali. Jangan salah ya. Ketika saya kasih angka 3, berarti tepuk tangannya 2 kali. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, bersiap. Tepuk tangan buat kita semuanya biar kami fokus lagi. Baik, breathing sederhana yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, pernah dengar. Baik, berikutnya, next. Ayo kita bahas hari ini, karena saya nggak bisa sendiri untuk membuat budaya positif. Pembahasannya ada 3 yang kita kupas hari ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nah, kemudian ada lagi bahasan berikutnya. Next lagi, keyakinan kelas. Ini tadi kita cerita. Kemudian kita harus paham dulu kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrolnya guru. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini yang baru ini pemahaman kita segitiga restitusi. Nanti saya kupas menjadi lebih enak bagaimana kalau ada anak yang keliru dalam bertindak, menyakiti hati kawannya, atau permisi bolak-balik, atau ada terjadi suatu kasus, kita gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nggak perlu bawa ke BK. Kita di kelas saja sebagai guru pada jam itu bisa tuntas. Tidak bisa lagi, kita selesaikan di tingkat wali kelas. Saya yakin kalau kita sama-sama memahami tadi nanti, terutama di akhir sesi nanti, itu guru bidang studi ketemu anak yang punya kasus, selesai pada hari itu. Tapi nanti ada yang menjadi sebab dan masalahnya. Tidak semua segitiga restitusi bisa dibawa untuk menyelesaikan masalah. Sepertinya masalah misalnya kerusakan fisik, bangunan, bangku, kerusakan fisik pada diri seseorang atau anak, itu nggak bisa kita gunakan segitiga restitusi. Itu nanti kita gunakan ada lagi polanya. Baik, berikutnya. Pada materi pertama, yakni perubahan paradigma. Kita sama-sama nih. Ada A, ada B. A itu adalah Anda, diri Bapak Ibu dan diri saya. B itu adalah teman saya berdua. Saya kalau pergi mana-mana berdua nih. Ini halnya terjadi pada anak-anak dan pada diri seorang guru. Guru pasti punya teman akrab. Kalau nggak 2, 3. Yang A ini adalah Anda dan teman Anda. Kita ambil kertas umpamanya, kita sobek secari kertas lembar tadi, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Sobek kertas, tulis di dalamnya benda apa yang Ibu sayangi di rumah. Oh, kucing. Oh, ada yang emas. Oh, ada yang istri, nama istri. Oh, ada namanya anak. Itu artinya yang berharga untuk Anda. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu akan kita terangkan anak-anak, ambillah secuil kertas, tulis apa yang kamu suka selama ini. Nah, selanjutnya letakkan salah satu tangan Anda dengan genggam benda seperti gambar ini tadi. Ambil kertas tadi, satu tangan digenggam. Seperti notis ya Pak ya, Bu ya, digenggam. Yang kesayangan tadi. Nah, selanjutnya benda itu kepal. Dan teman Anda akan mencoba sekuat tenaga untuk berbagai cara mengambil Anda memberikan Anda tersebut. Suruh buka tangannya, buka nih, ayo buka. Dibuka sampai berupaya dibuka, tapi ini adalah genggaman yang benda kesayangannya, tidak bisa dilepas.
Itulah kita merubah paradigma ini. Kemudian B, atau teman Anda bisa mengujuk, ayolah. Ini kalau nggak buka bahasa ancaman. Kemudian menghadir. Kalau kamu nggak buka ini, awas ya. Kita masih sayang ini dengan benda yang kesayangan tadi. Kemudian terakhir, buka lah, ayo. Kalau dibuka nanti kan kita sama-sama tahu apa itu yang kamu genggam itu tadi. Tidak, saya tidak akan buka. Ini diri Anda. Agar Anda umpamakan Bapak Ibu umpamakan pada anak-anak. Kemudian menyuap. Itu yang digenggam tadi, saya kasih ya. Kalau level anak-anak SMP, saya kasih Citato 1 sama Aqua botol 1, ya. Tetap masih keras tuh. Kemudian setelah menyuap, apa saja agar dapat membuka kepanan. Nah, apa yang terjadi? Dia masih mengepanya. Next, berikutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah dia bersedia membukanya. Dia buka. Kemudian dia tetap bertahan dengan genggamannya. Ada kemungkinan dia buka dengan berbagai cara. Ada rayuan, ada sogokan, ada suap, ada hardik, ada yang menekan, ada yang memaksa. Terbuka dan tidak bersedia dibuka. Nah, ini yang terjadi antara peraturan dan keyakinan tadi. Baik, itu menurut teori William Geiser meluruskan miskonsepsi. Miskonsepsi adalah tentang makna kontrol. Konsepsi kita sebenarnya ini, kalau kita guru ini adalah orang yang paling tinggi derajat di antara anak-anak. Nah, kutip sama. Itu sama dengan kemana-mana. Kok belum pikir? Itu ada kalimat-kalimat paradigma lama. Itu di lapangan jangan ada bola, itu nggak jam belajar. Itu paradigma lama. Jadi paradigma baru itu mana? Ini dia. Ilusi guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, walaupun dampaknya itu kita sebagai kontrol perilaku anak. Nah, kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar. Guru itu menjadi dasar. Dia mengontrol siswa, mengontrol guru. Seandainya saya menjadi adalah wali kelas, saya itu sebagai pengontrol. Terus peran saya apa, Pak Edi? Kita menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Sifat karakter anak itu di dalam pasal 36. Saat kita masuk sebagai guru mata pelajaran, masuk itu kita sudah baca seperti itu. Walaupun kita bukan orang hipnoterapi, bukan orang terapi, kita sudah baca. Bagaimana bacanya? Dari perilaku yang dia sukai. Kita lihat gerakan anak-anak. Anak ini waktu kita menjelaskan, dia pegang pulpen mendengarkan. Ada yang beda gerakannya. Nah, itu nanti kita kupas berikutnya. Ini makin menarik. Berikutnya, next. Masih materi 1 tentang perubahan perilaku. Ada ilusi yang mengatakan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol diri murid. Mengulang sekali. Besok, nah, yang piket tolong bersihkan kelas sebelum masuk ya. Ya, nah, dia udah bunyi, jangan di lapangan lagi, segera masuk ke kelas. Nah, dan bla 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 lagi. Nah, sebenarnya kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan gurunya. Bujukan kita ditolak sama dia. Kenapa? Karena dia anggap ini yang nyuruh kayaknya peraturan kelas. Kenapa? Karena dia sudah paradigma. Setiap melihat guru adalah bukan lagi orang yang dia sayangi seperti ibunya, tapi dia melihat guru itu adalah guru yang datang memberi pelajaran, kemudian harus dihormati, disegani. Kalimat dihormati, disegani menurut paradigma mereka adalah ditakuti, apa disuruh ikut. Nah, jadi bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha merubah dirinya. Dia mau merubah dirinya sulit. Kenapa? Kakaknya bilang, hati-hati kalau ke CP3. Oh, ada Pak Edi di situ. Hati-hatilah. Apalagi ada yang paradigma lama anak
SMP 3 alumni itu menyebutnya Pak Edi itu ngeri, hati-hatilah. Sehingga dia untuk mengubah menjadi keyakinan peraturan itu dia langkahi dengan senang hati, dengan senyum, hilang. Kita lah yang merubahnya. Next, berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kritik anak murid. Nah, tulisanmu jelek sekali. Ini macam mana kamu mau belajar? Jangankan bapak, guru lain itu nggak bisa baca. Coba baca, kasih sama kawannya, coba baca. Kawannya tertawa. Wah, ya betul. Jelek kali tulisannya bu. Nah, itu paradigma lama. Sehingga sudah besok perbaiki cara menulisnya. Yang bagus ya nak, itu paradigma lama. Jadi ini paradigma baru gimana tadi? Dari tadi paradigma lama itu masih di depan. Kupas lagi, mari kita lanjutkan. Nah, lalu siapa pemegang kontrol selanjutnya? Guru, sesama murid. Kalau urusan murid, urusan Pak Edianda. Urusan murid juga urusannya BK. Oh, no. Oh, nggak sanggup lagi urusan Pak Kepala? Bukan. Jadi urusannya apa? Inilah kita ciptakan. Bukan lagi masalah sikap, perilaku anak-anak menjadi masalah dan tanggung jawab guru. Tapi mereka akan belajar bertanggung jawab dari dalam dirinya. Sehingga apapun dia lakukan itu, dia tidak takut sama gurunya. Malah dia bertanya, "Bu, tadi saya sudah pikir." Alhamdulillah anak pinter. Ada orang sama, "Pak Edi, ngapain itu Pak?" Berubah. Jadi apa? Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Ada. Oke, next. Jawabannya adalah dalam perubahan paradigma ini, tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Kita mengendalikan anak-anak, memegang kontrolnya. Lalu apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan tadi yang benar kesayangan tadi? Apakah kita kepalan tadi tergantung pada diri kita masing-masing, atau menunggu dirayu orang, atau sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini? Itu tadi. Paradigma lama kita kepal di dalam tadi keputusan kesayangan. Yang merayu banyak, yang membukanya banyak. Ada yang mau suap, ikut. Ada yang merayu, juga tidak terbuka. Ada yang dirayu terbuka. Itu yang terjadi pada anak-anak murid kita di SMP Negeri 3 Langsa. Saya melihat ada yang cepat berubah, ada yang cepat menyesuaikan diri. Ada yang anak-anak memang dalam satu kelas itu ada 4, sehingga kita nggak kuat. Bukan. Ada peribahasa, jika kita melepas seorang anak keluar dari lingkungan itu, belum kita bentuk jiwa, raga, dan mentalnya, maka itu adalah kesalahan besar sebuah dalam lembaga itu. Kok bisa Pak? Iya. Artinya kita di dalamnya ada elemen guru, ada elemen BK, ada elemen wakil kepala sekolah siswaan, ada elemen bentukan-bentukan dari ekstrakurikuler. Jika itu dilepas satu anak akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Siapa yang bertanya Pak ini? Yang bertanya adalah orang tuanya. Kok anak saya bandel masuk situ gak bisa berubah? Oh memang anakmu bandel? Artinya dalam ikatan batinnya warga sekolah ini masih belum sempurna, masih belum bisa membentuk budaya positif, masih belum bisa membuat keyakinan peraturan itu ditanam di dalam jiwanya dan dia jalankan dengan senang hati. Bahkan dia melapor, "Bu, tadi ada anak berkelahi di sana Bu, saya nilai, dia saya suruh salaman, mau Bu, bagus nggak? Bagus, alhamdulillah. Ya Allah, inilah juru damai yang sesungguhnya." Dia melapor, itulah ciri-ciri berubahnya sebuah paradigma. Bagaimana cara berubah tadi? Oke, ada tahapannya. Berikutnya, dengan disiplin positif, disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, artinya menguasai diri. Dan seseorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif. Kemudian sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita punya nilai kebajikan. Nah,
Kemudian kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Kita mencoba mempengaruhi anak untuk membentuk karakter dia, sifat dia, sehingga dia merasa itu bukan hukuman tapi keyakinan dalam hatinya. Itu sulit. Siapa bilang? Iya, benar, sulit, benar-benar sulit untuk membentuknya. Tapi kalau satu kelas itu jumlah 35, yang kita bentuk 5, alhamdulillah, berarti baru ada sekian persen. Bagaimana kalau dibentuk seperti orang dalam? Pola ini juga pernah saya dengar di LP, Lembaga Pemasyarakatan. LP itu kan orang-orang yang dihukum. Mereka dibentuk, dimainkan dengan disiplin positif, dimainkan dengan segitiga restitusi. Berubah, ada yang sholatnya rajin, ada yang betul-betul menyapu ruangannya tidak diperintah. Karena sipil itu berada di luar. Tarik bentuk 2 kali berarti makan. Ini lebih laksa. Anak kita itu masih polos, lugu, artinya masih bisa kita bentuk. Next, berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanya ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu untuk merubah anak, mengapa kita melakukannya. Kemudian, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Bapak Ibu? Pasti pernah. Buat sesuatu yang senyum. Misal, kita orangnya nggak pernah kocak, serius saja. Sehingga kita untuk menanamkan kepada orang itu harus ada trik, memasukkan intrinsik ke dalamnya. Pada kita orang ekstrinsik, dari ekstrinsik ke intrinsik. Nah, itu artinya senyuman tadi dapat imbalan. Senyum. Ada yang membuat sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Ada yang membuat sesuatu untuk mendapatkan uang. Lain perawat ya Bapak Ibu ya. Lain lagi. Berikutnya, Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini artinya 3 motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita masuk ke dalam diri anak-anak? Cemplung kita, masuk ke alam pikirannya, sehingga kita bisa berubah dia. Pak ini bahaya nih Pak. Iya, ini ilmu hipnoterapi. Ini bukan ilmu kayak kuya-kuya. Tapi ini memang ilmu sebenarnya dan mereka pelajari untuk mendalaminya. Nah, 3 perilaku motivasi manusia artinya yang bisa kita masuk ke dalam diri seseorang, anak murid atau guru lainnya adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hindari dulu. Dia nggak nyaman. Dia melihat peraturan. Pak, nanti Pak W, saya pakai baju adat Aceh. Besok lagi bilang, Pak, mak saya tanya, baju pada Acehnya itu harus lengkap Pak ya? Lengkap, kalau lengkap, mahal kalau mak saya berpakai Papua. Oh iya. Kita lakukan sesuatu. Dia nggak nyaman, kena uang. Baju Aceh itu dari yang 500 sampai 1,5 juta. Dia mau ikut, dia nggak nyaman. Kenapa? Masalahnya di uang. Orang tuanya senang dari anak bawe. Apa yang kita lakukan? Ini tadi, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, baru kita masuk ke dalam diri. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang sedang muncul, artinya berpengaruh secara fisik. Nah, kamu pilih yang mana? Pilih yang ini. Boleh, silakan. Apa yang kamu pilih, apa yang kamu senangi dan disukai orang tuamu adalah senanganmu. Kami juga senang melihat kamu pawai di sana. Nggak ada upah. Nah, nanti kalau kau pakai baju lengkap, nilai pelajaran IPA-nya pada Pak Edi kasih tambahan nilai yang bagus. Sehingga ke depan waktu dia pakai baju pawai di kelas 9, di kelas 8 ya, di kelas 9 dia pakai baju pawai lengkap 17 Agustus akan datang. Ternyata wali kelasnya adalah Pak Sidik misalnya. Nah, ikut pawai ini. Loh, ikut pawai ini dapat nilai tambahan. Pas Pak Sidik nggak ngomong-ngomong, itulah akan menjadi kita menjadi beradu sama satu sama lain. Artinya kita membuat sebuah
ketidaknyamanan itu terjadi pada diri anak. Di sana dikasih ini, di sini nggak kasih, di sana apa-apa. Kok Pak ini ngajarnya enak, kok ibu tuh nggak enak. Mereka mulai menilai, akhirnya tidak nyaman dengan si A, lebih nyaman sama si B. Itu harus hati-hati. Next, berikutnya. Tadi yang pertama, hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia membuat sesuatu untuk dapat penghargaan, imbalan dari orang lain. Ternyata benar nggak itu ya? Nah, kita kupas. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Kemudian mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan. Itu kalau atlet. Tapi untuk berubah paradigma budaya positif di sekolah ini beda dengan atlet. Dia berupaya untuk mendapatkan hadiah mencapai prestasi. Kalau ini apa? Untuk merubah keyakinannya. Pak, prestasinya kan ada Pak, ranking kelas. Udah nggak ada lagi. Baik, lah anak itu berubah pikirannya, berubah sikapnya, bagus sekali. Jadi Pak ini yang kita rubah di sekolah ini apa? Paradigma alam pikirnya, sehingga sebuah keyakinan akan muncul. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Artinya kita masuki, kita dalami, kita tekan untuk ikut. Baik, berikutnya, next. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini, apabila saya melakukan itu. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dengan motivasi, karena motivasi perilakunya bersifat internal dan eksternal. Anak ini bisa berubah kalau dari dalamnya sudah berubah. Cara berubah pakai apa ini? Bentar, belum masuk materi. Ini masih kita masih ilusi, masih tanya terus. Apa-apa mau dibuat kalau untuk merubah karakter anak? Tadi motivasi perilaku manusia 3. Oke, next berikutnya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan sekolah, bila mana suatu pelanggaran, tentunya harus ada sesuatu yang terjadi, atau bisa disebut sesuatu harus terjadi dulu, baru ada hukumannya. Nah, ini berubah. Anak-anak itu biasanya mulai uji-uji, mencoba-coba. Dulu lah, kan ada guru sana, lari dia ke lapangan parkir belakang, mulai dia membuli. Kita kan ada di sana. Guru semua sudah berada di dalam ruang guru untuk mempersiapkan pelajaran besok atau mempersiapkan diri untuk pulang menjumpai keluarga yang di rumah. Tugas kita selesai. Mereka masih ada di ujung sana, berkelahi, bully, ejek-ejekan, kemudian ambil kunci sepeda motor, diambil, dicabut, dilempar. Si anak tadi yang lumpuh mengambil kunci sepeda motornya, pasang lagi, diambil, lagi jalan, dibonceng 3. Dia nggak izin untuk dibonceng 3, dinaiki sama kawannya. Itu yang terjadi. Berarti kita harus menggunakan keyakinan kembali. Setelah keyakinan kelas terjadi, baru keyakinan sekolah. Nah, pada hukuman dan penghargaan tadi, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam bahasa ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Kita mulai dengan kalimat restitusi. Nanti kita kupas lagi dulu, Bapak. Berikutnya. Oke, Bapak, Ibu, tadi saya sudah kupas konsekuensi hukuman. Nomor 1. Kita tebak ya Bu ya, tebak-tebakan ya. Ini ada 2, 4, 7 poin. Saya minta nomor 1 saya bacakan, Ibu tebak. Baik, itu hukuman atau konsekuensi. Kalau nanti Ibu bilang hukuman, pegang kuat-kuat. Baik, itu hukuman. Ada Bapak, itu konsekuensi. Baik, kita mulai. Nomor 1. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis pakai titik. Tunggu belum? Membuat atau tugasnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya, meja belajar dia.
apakah itu hukuman atau konsekuensi? Tunggu. Silakan Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dulu Ibu. Konsekuensi. Yang bersihkan. Betul apa? Konsekuensi. Bukan dihukum ya Pak. Itu udah kotor dan tipek dan ada segala bersihkan. Konsekuensi ya Pak. Bapak. Konsekuensi. Bagaimana dengan Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Bagaimana dengan Pak Kepala? Konsekuensi. Bapak? Konsekuensi juga. Gimana hukuman nih? Ibu? Konsekuensi. Ibu? Konsekuensi. Ibu di sana? Konsekuensi. Ibu? Konsekuensi. Tunggu. Jangan buka mana? Konsekuensi ya. Saya kasih kode K. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada masa COVID ke sekolah. Sini kamu, push up 15 kali. Konsekuensi atau hukuman? Pak, hukuman. Ibu, hukuman. Hukuman? Sama? 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 Baik. Ingat apa ya? Konsekuensi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi Bapak? Konsekuensi? Konsekuensi? Ibu? Konsekuensi? Baik. Konsekuensi nggak ada hukuman ya? Berjemur di lapangan basket dan 12 jam karena mengobrol dengan temannya selama guru mengajar di kelas. Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman semua? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, buka sepatunya nak. Hari ini karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, kamu menggunakan sepatu hitam tapi disnya putih, maka ini adalah peraturan sekolah. Buka sepatunya, taruh di sini, masuk kelas, kaki ayam atau telanjang kaki. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini baru berubah. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Hukuman. Hukuman, hukuman. Konsekuensi. Hukuman, hukuman. Ibu berdua beda pendapat, ibu berdua beda pendapat, sana nggak beda pendapat. Baik. Nah, berdiri di depan kelas sambil angkat kaki satu. Karena kamu nggak bisa jawab pertanyaannya. Saya kasih pertanyaan 12 kali 12 bagi 4. Kamu jawabannya, kamu jawaban salah. Berdiri, kamu di depan. Kaki satu ke atas. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. 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 Oke, hukuman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Minum tumpah. Biarlah. Karena kesenggol waktu saat belajar, minuman dia. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. 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 Yakin ibu? Yakin? Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Setelah kita lihat ini, yang ini hukuman ya. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ini yang berbeda pendapat. Ada hukuman, ada konsekuensi. Agak berat nih. Kemudian berdiri depan kelas. Hukuman. Membersihkan terbalik. Konsekuensi. Next. Inilah jawabannya. Kasih aplaus buat kita semuanya. Ternyata kita ini adalah guru yang paham betul sebenarnya. Membersihkan coretan dibuat di tulis adalah konsekuensi. Meminta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada masa COVID itu jadi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman coret adalah konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman itu adalah hukuman. Kemudian murid diminta telanjang kaki, ayo jangan di kelas, sepatu tinggal di sini, itu adalah hukuman. Berdiri depan kelas dengan satu kaki, itu juga adalah hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air kesenggol ada konsekuensi. Sebenarnya Bu, kalau kita lihat materi ini materi sudah berjalan di sini sekarang.
Artinya ibu guru, bapak guru itu tahu, paham, inilah hukuman dan ini adalah konsekuensi. Berarti kita akan masuk ke berikutnya lebih gampang lagi. Next, berikutnya. Hukuman artinya tidak terencana. Melihat anak di suatu murid, sini. Kalau sepatu di situ, jalan kaki ke sana. Hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa hukumannya? Kenapa? Tidak tertulis. Sesuai hati nurani gurunya. Ada yang suruh jadi. Udah tulis itu aja, jalan terus, nanti pulang ambil. Ada. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian murid tidak dilibatkan. Dalam menyusun peraturan itu, murid tadi nggak diajak. Yang diajak ini BK, ini wakil kepala sekolah bidang siswaan, ini OSIS, dibawa anak-anak pintar yang di kelas, sehingga murid tidak dilibatkan dalam membuat suatu rumusan. Bukan peraturan ya, rumusan. Nanti akan jadi peraturan atau jadi keyakinan. Kemudian berikutnya bersifat satu arah. Perintah dari ini untuk murid ini. Kalau kamu mengerjakan maka hukumannya ini, konsekuensinya adalah ini. Baik. Kemudian berupa fisik atau psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Kamu itu sebenarnya nggak bisa buat itu, nak. Dua kali saya tengok terlambat terus. 2 kali lagi kamu terlambat, kamu panggil orang tua ke sini. Satu arah. Kita buat peraturan, anak-anak yang menjalankan. Next, berikutnya. Dihukum oleh penghargaan, efektifkah? Kemudian merusak hubungan yang terjadi, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan identitas, menghukum, merusak motivasi. Itu sebenarnya yang terjadi dalam diri anak. Kalau kita hukum tadi, penghukum tadi, gak masalah, salah satu arah. Tapi di dalam sana inilah yang tumbuh, dihukum oleh penghargaan. Berikutnya, baik, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Dapat dipahami? Sudah mulai bergerak nih ya Bu ya, kita ke paradigma baru ya. Tadi paradigma lama, ini mulai ke tengah, tadi kita sudah. Next, berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, artinya yang diingat ada 5 hal. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Sebenarnya bapak itu bangga sama kamu kan. Kalau guru lain melihat mau ngomong, saya bangga sama kamu. Kalau kamu mau bangga tapi udah berubah, dia heran di mana berubahnya. Kalau hari ini buat kesalahan, bangga bapak mana? Bapak wakil guru-guru pun boleh bangga sebenarnya. Kemudian itu prosedur. Berikan pengakuan kepada murid, kepada semua murid bergantian. Bagaimana anak? Apakah yang anak ini namanya si A ini bisa jadi orang baik? Bisa. Yakin kalian? Bisa. Yakin. Gimana? Kawannya udah bilang kamu bisa baik. Dia akan berubah. Mau kembali ikut-ikutan kawannya yang geng tadi, berubah. Oh iya, kawannya sudah mengaku berubah. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka katanya, kemarin saya perhatikan kamu nak. Gimana ini ya? Rasa empatimu itu besar sekali. Luar empati. Artinya menggunakan kalimat kemarin saya perhatikan kamu itu anak baik-baik. Kok kamu sekarang berubah? Itu enggak kamu pastikan nak. Kita mainkan kalimat intonasi seperti guru bahasa lah, seperti kita ajak puisi atau lain-lainnya. Nah, situasi yang kita perlukan bagaimana? Pada saat menolong murid yang baru di kelas kita. Terus ada kalimat lagi pembuka. Saya menghargai kamu. Kamu selama ini bukan seperti ini nak. Kamu selama ini nggak begini, nggak pernah kamu mukul orang. Nilai kebajikannya peduli, kalimatnya peduli. Keluar kalimat tadi
saya menghargai. Itu kalimat peduli dalam dada kita membuat aura wajah kita berubah. Kalimat yang keluar itu berubah. Saya peduli. Saya peduli nak dengan gede Pak ya. Saya peduli nak sama kamu karena kamu ini bisa berubah. Nilai kebajikan nggak muncul. Saya menghargai kamu itu tadi. Pernah nonton sinetron Pak, asli sama artisnya. Kalau di TikTok itu ketemu kita lihat ini perannya antagonis. Kamu jangan pernah jadi galak dia. Tapi begitu ketemu di YouTube-nya dia aslinya, YouTuber dia, sayang kali dia sama anaknya di bawahnya. Beda. Itulah peran kita sebagai artis. Tapi artis ini adalah artis membuat berubah paradigma anak tadi. Nah, situasi bagaimana? Pada saat kamu membangun kata-kata yang berserakan hilangkan. Nah, kelas ini sebenarnya terima kasih ya nak, kertasnya sudah disera-sera. Ini ada sampah, jadi ibu ambil lah. Apa-apa. Yang penting ibu sayang sama kalian. Jangan kalian untuk kotor anak dia. Ibu ambil ya ayah. Lihat perubahan yang terjadi. Pastikan berubah. Ada yang nggak bergerak. Jika belum ada yang bergerak, cuma bergerak doang. Jadi itu masa guna yang bawa sampah. Itu satu. Alhamdulillah ada berubah. Berubah satu itu ada sebuah kenyataan. Ada yang berubah. Jangan kita paksakan semua sekaligus dalam 1 detik. Kita butuh waktu sekitar beberapa hari, kadang berbulan sampai kita mau UTS lagi. Berikutnya next. Nah, restitusi ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dia sudah berubah. Masuk SMP 3 sifatnya gini, berubah dia pulang ke rumah. Selama ini diakui orang ini dalam restitusi adalah anak yang masuk daya, anak yang masuk pesantren Bustanul Ulum. Ternyata anak yang masuk SMP 3 juga waktu pulang berubah. Ini beda kali anaknya dulu di SMP ini. Di sini dia nggak berubah, SMP berubah. Nah ini berkali ya. Itulah. Hampir rata mereka menyebutkannya itu adanya harus putih, harus dimodokkan untuk menjadikan restitusi ini berfungsi pada anak, berubah sifat karakter. Ternyata tidak SMP ada. Mana apa ini langkahnya? Yuk kita lihat. Restitusi itu adalah sebuah pilihan, menguatkan, bukan manusia, menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Kemudian fokus pada karakter sehingga murid menyadari menjadi seperti apa saya ini ke depannya. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ingat, peran BK, ambil anak, besok anak, dibentuk, kemudian dirubah menggunakan solusi, dikembalikan pada kelompok belajarnya. Oke, silakan masuk Pak. Diantar sama guru BK-nya. Nana, ini kawan kita sudah hebat. Dia sudah menjadi anak yang luar biasa. Padahal dia belum berubah Pak. Ingat tadi kalimat tadi kita berubah pakai kalimat dalam hati. Dia sudah berubah. Terima dia di sini. Seperti orang LP kalau jemput keluarganya. Bu, ini surat LP menyatakan dia sudah berubah. Artinya tahanan dia sudah dipotong tahanan dari sekian tahun, sekian tahun. Selamat ya Bu, terima kasih. Ini suratnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia keluar untuk pintu gerbang besi, lembaga masyarakat. Beda dengan sekolah. Habis dia dikasih ilmu, bentuk restitusi sikap mental yang kena buat salah tadi, diantar sama guru BK-nya. Nah, ada guru dan ada. Nah ini dia sudah berubah, alhamdulillah. Nanti kalau dilihat enak ya, kalau dia buat salah, nggak mungkin dia buat salah, jangan buat kalimat salah lagi. Kalau dia nanti membuat sesuatu mungkin keliru, nanti ingatkan sama ya Bu. Separuh yang ngomong iya Bu, dia sudah berberikat, merasa dirinya saya nggak bisa buat salah. Karena apa? Karena separuh teman saya bilang saya sudah baik, ibu guru BK mengatakan saya baik. Itu titik, baru titik Bu. Belum banyak nih. Lanjut.
Nah, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Artinya, dalam membuat keyakinan kelas, kita membuat kalimat-kalimat itu jangan banyak. Misal, apa yang terjadi di kelas ini nak? Oh, kelas kita kotor bu, pikirnya kadangnya kadang nggak. Oke, kita buat keyakinan kelas. Jangan satu hari pada hari itu. Tulis tulis. Kelasnya kotor. Kira-kira bahasa apa nak kita buat di papan tulis supaya sama-sama kita tergugah hatinya. Gak payah dibilang siapa yang bikin hari ini gak sampai keluar kalimat itu, gak sampai keluar, tapi udah bersih. Begitu masuk, udah bersih. Alhamdulillah nih. Siapa yang bikin hari ini? Itulah guru yang masuk pada jam pelajaran di kelas itu. Kalau ada sampah-sampah ada sedikit, kita bilang, nah, kelas ini kotor kali, kita rubah kalimat, kita buat keyakinan. Ini kelas ini sepertinya kotor, tapi nggak apa-apa lah. Tega ya, kalau kita lihat ibu yang tulis sampah, ambil ya, itu ambil ya, tulis satu. Kalau mana duduk aja nak, nggak usah duduk itu ambil. Nah itu juga melakukan untuk para rumah baru. Nah, tidak terlalu banyak. Kemudian dapat diterapkan di sekolah. Jadi kita buat di dalam daftar pikir, sebenarnya pikir, namanya keyakinan kelas. Apa aja Pak Edi? Nanti kita buka. Next, berikutnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi sebenarnya pikir di kelas, itu kita sudah buat. Siapa yang buat? Bukan gurunya. Siapa yang buat? Anak-anak. Yang itu siapa? Anak. Jadi kita dapat, nggak apa-apa. Nanti kita pindahkan. Nah, izinnya nak. Ini tulisan anaknya sekretaris kelasmu, hasil kesepakatan kelas. Bukan bu, bukan kesepakatan, peraturan. Berarti anak itu belum berubah. Kalau dia bilang, bukan bu, itu keyakinan kelas, bukan peraturan. Senang juga, sudah berubah. Apa aja prosedur pembentukan kelas? Pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid di kelas atau di sekolah. Curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Misal, siapa yang sering terlambat di sini di sekolah? Nak? Saya bu. Berapa kali terlambat dalam 1 minggu? 2 kali bu. Kenapa nak? Karena ini bu. Oke, kita buat keyakinan kelas. Tulis pertama peraturan kelas. Nanti ibu hapus kalimat peraturan kelas tadi menjadi keyakinan kelas. Boleh kita ganti biar sama-sama yakin, biar nggak perlu ditanya-tanya lagi. Orang melanggar peraturan kelas? Enggak, apa melanggar? Sebenarnya yakin itu adalah keyakinan kelas. Oke. Yang berikutnya, catat semua masukan dari murid-murid. Apa nak peraturan kita buat? Buat dulu peraturan. Kemudian susunlah keyakinan berdasarkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang terlambat dihukum bahwa pupuk untuk pupuk pot bunga di kelas 86. Kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif tadi menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor menjadi kalimatnya berjalan di kelas atau koridor. Misalnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat tadi satu persatu. Apa aja Pak kira-kira masalah dalam kelas? Ibu ngajar kelas? Ibu mencoba apa bu di sana? Ada anak yang permisi bu, dia permisi buang pipis, tapi dia sampai ke kantin balik ada pernah buat catat bu. Kalau ibu mau buat apa kalimatnya bu? Kalimatnya dia nggak keluar masuk. Selama mengajar tidak boleh keluar masuk, itu peraturan ya. Nanti ibu ganti kalimatnya. Ibu buat dulu peraturan menurut ekstrinsik karena nanti anak-anak akan menjadi intrinsik setelah kita rubah kalimatnya. Tinjau kembali data curah pendapat yang dicatat. Catat dulu semuanya, ada 20, ada 44, 5, berkata semuanya. Jangan dirubah dulu, kita tulis peraturan kelas. Nanti baru dirubah. Karena merubah peraturan menjadi keyakinan kelas, kalimat itu juga berubah. Sama seperti tadi. Nah, kamu sebenarnya tidak begitu. Kalimat kita berubah. Nah, kemudian dipublikasikan setelah melakukan prosedur dan penandatanganan. Bila perlu anak dalam kelas itu kalau wali kelas teken semuanya. Kesepakatan kelas. Jadi
Pak, Bu, mana yang lebih tinggi posisinya? Yang lebih menakutkan? Peraturan kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas? Yang ditakuti sama anak-anak waktu masih SD? Peraturan. Keyakinan kelas? Bahasanya kita yakin, meyakinkan, tapi berat menjalankannya. Berikutnya, next. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 7 kita anggap. Di kelas 71. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tulis, di papan tulis. Nih, siapa itu yang cantik? Maksudnya. Apa tulis kedua lagi? Setiap anggota kelas perlu senang. Tulis, membuat studi tour misalnya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tulis. Setiap anggota kelas saling menghargai. Boleh. Tapi diajaknya Bu, nggak boleh. Apa namanya? Saling menghargai. Tulis, saling menghargai. Apalagi nak yang perlu kita atur di sini. Setiap kelas harus perlu merasanya aman. Kenapa? Bila Bu ngejek-ngejek Bu panggil nama bapak saya. Ada Bu, anak murid panggilnya bukan nama kawannya, nama bapaknya. Saya murid, namanya dikali. Ada kawannya panggilnya bapak saya namanya Sukro. Sukro. Ada. Dan ini masih ada. Tuliskan. Ada kan jadi itu? Ada. Ketua kelas, coba tulis. Apa betul? Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Next, berikutnya. Beda dengan keyakinan kelas 5. Artinya levelnya lebih tinggi lagi. Kalau kita di kelas 8, selalu bersikap positif. Kasih keren. Kedua, senantiasa menjadi diri yang baik. Inilah 8 SMP. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau jatuh pulpennya, diambilkan punya kawannya, taruh di meja. Kalau minta titik dia, minta titik Bu, izin saya minta titiknya. Ya, nggak ada titik. Itu yang terjadi. Kita rubah pelan. Kemudian berkomitmen terhadap tugas-tugas. Kalimatnya mulai bagus. Senantiasa membantu kawannya. Pada saat kawan kerja kelompok nggak paham, kawannya akan bantu. Next, berikutnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita sedang memenuhi satu demi satu kebutuhan dasar mereka. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau pelanggaran, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar diri mereka. Kita lah yang memasukkannya. Ini namanya ekstrinsik. Dia akan membentuknya ke intrinsik. Berikutnya, next. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Untuk bertahan hidup, kita itu yang pertama senang dulu. Kita ingin bebas. Kita perlu penguasaan. Kemudian kita perlu kasih sayang, nyaman dan rasa diterima. Next, berikutnya. Posisi kontrol dulu. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian lanjut lagi. Next, pemantau dan manajer. Fungsi kita sebagai guru sebagai kontrol, yaitu yang lebih banyak dominan itu bukan di pemantau atau di nomor 1. Yang lebih itu adalah sebagai manajer. Baik, berikutnya next. Bapak guru hebat, silakan pilih posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu buat selama ini. Isiannya, guru itu bersama dengan murid mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid, kemudian menemukan solusi atas masalahnya dirinya. Kita bantu. Kemudian posisi manajer itu mengacu pada institusi yang menjadikan murid sebagai manajer terhadap dirinya sehingga tercipta integriti, maka berhasillah pada diri murid. Berikutnya, ini langkah-langkahnya. Segitiga itu. Langkah dalam segitiga institusi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Next, berikutnya, ini dia segitiga itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini nanti kita kupas lebih tajam lagi. Next, berikutnya. Segitiga institusi.
Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu cara kita menjawab sudah termasuk di dalam menstabilkan identitas. Next berikutnya, memvalidasi. Contoh dari segi itu sih, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu misalnya gini, kamu pasti bisa, kamu pasti punya, kamu pasti ada. Apa hal itu terjadi? Nah, itu kalimat memvalidasi di dalam segitiga suci. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalimatnya sederhana. Yang paling bawah, kamu mau jadi orang yang seperti apa nak? Kalau begini terus yang kamu lakukan, ada nggak ya nak? Yang kalau kamu sama siapa nak? Tokoh-tokoh, Nabi Pak, ada nggak yang seperti itu nak? Ada Pak. Kalau nggak ada, kira-kira kamu bisa mendekati seperti itu? Ada Pak. Bagaimana nak? Harus berubah bu. Berubah seperti apa nak? Jadi pelan-pelan. Apa bisa? Kalimat tadi apa bisa? Jangan bergerak lagi. Berikutnya nih. Nah, lanjut segitiga penutup. Lanjut lagi kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, pada poin terakhir kita belum kesimpulan. Kesimpulan berikut ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dan proses belajar. Budaya positif juga mampu mendorong murid itu berpikir dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Next. Umpan baliknya silakan dikirim ke WA saya apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu saksikan, cocok Pak untuk diterapkan. Kemudian berikutnya, alhamdulillah sudah selesai sampai dengan hari ini. Dan next selanjutnya kita nanti foto bersama Bapak Ibu untuk dokumen saya. Selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.